Malam itu, kabut menelan markas polisi, dan ketika listrik kembali menyala, truk putih itu lenyap, meninggalkan satu nama baru di daftar korban. Polisi yang seharusnya berjaga di depannya. Maluku gempar. Sebuah peristiwa yang sampai sekarang masih menghantui ingatan siapapun yang pernah menyaksikannya secara langsung. Semuanya berawal dari satu malam sunyi di hutan Seram Timur, pukul 2 dini hari. Jalanan itu sepi, tak ada satu kendaraan pun melintas. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin laut yang sesekali menabrak pepohonan di pinggir aspal. Di tengah kesunyian itu, seorang sopir ojek bernama Reno sedang dalam perjalanan pulang dari mengantar penumpang terakhir. Jalur yang ia lewati seharusnya hanya dilalui siang hari, karena terkenal rawan perampokan dan mistis. Tapi malam itu Reno nekat. Ia pikir hanya butuh 15 menit untuk sampai rumah. Namun baru beberapa kilometer masuk ke jalan hutan, sorot lampu motornya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah gelap ada sebuah truk box putih terparkir di pinggir jalan. Tidak ada lampu hazard, tidak ada pengemudi. Hanya diam. Awalnya Reno mengira truk itu mogok. Tapi yang membuatnya heran, posisi truk itu bukan di bahu jalan, melainkan agak miring ke semak, seolah sengaja disembunyikan. Mesin tampak sudah lama mati, tapi ban depannya masih hangat ketika Reno dekati. "Halo, ada orang?" teriak Reno dari jauh, tapi tak ada jawaban. Ia menyalakan senter ponsel, menyorot bagian depan. Kacanya tertutup debu, tapi dari dalam terlihat kursi sopir kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia berjalan memutari bagian belakang, lalu berhenti karena mencium bau busuk yang luar biasa menyengat. Seperti bangkai, tapi jauh lebih tebal, seperti daging busuk yang sudah lama terendam air. Bau itu keluar dari celah pintu belakang truk. Reno menutup hidung, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia mengetuk pintu logam itu pelan. Tidak ada respon. Ia coba menarik tuas pengait, tapi pintu terkunci rapat dari dalam. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara seperti benda jatuh dari dalam truk, diikuti bunyi sesuatu terguling pelan. Reno mundur dengan jantung berdegup keras. Ia lakukan yang tidak beres. Dia segera menyalakan motor dan melaju ke arah pos polisi terdekat, sekitar 5 km dari tempat itu. Dalam keadaan panik, ia melapor bahwa ada truk mencurigakan dan bau busuk yang menyengat di dalamnya. Polisi yang bertugas malam itu awalnya tidak terlalu menanggapi serius. Namun ketika Reno bersumpah bahwa ia mendengar suara dari dalam truk, mereka memutuskan untuk mengecek. 3 anggota datang bersama satu mobil patroli. Reno ikut, meski wajahnya sudah pucat. Ketika mereka tiba, posisi truk masih sama. Namun kali ini, lampu belakang truk menyala sendiri, padahal tidak ada orang di dalam kabin. Salah satu petugas Bribka Ruli mencoba mematikan lampu dengan membuka kap depan, tapi kabelnya tampak seperti hangus terbakar sebagian, seolah pernah terjadi korsleting. Pintu belakang truk kemudian diperiksa. Bau busuknya kini semakin pekat, membuat 2 petugas hampir muntah. Mereka memutuskan untuk membuka paksa. Dengan linggis, Bribka Ruli mencongkel pengait logam itu. Begitu pintu terbuka setengah, udara dari dalam langsung menyembur keluar. Panas, lembab, dan busuk. Lalu terlihat sesuatu yang membuat semua orang di sana membeku. Di dalam truk itu menumpuk puluhan mayat manusia, tepatnya 39. Tubuh mereka bertumpuk seperti barang muatan. Sebagian masih mengenakan seragam kerja, ada yang berseragam perusahaan ekspedisi, ada juga yang memakai jaket restoran cepat saji, bahkan ada seragam sekolah di antara mereka. Tubuh-tubuh itu sudah mulai membiru, tapi anehnya tidak ada darah, tidak ada luka terbuka. Wajah-wajah mereka membeku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mata mereka terbuka lebar, mulut sebagian ternganga seperti menjerit, dan kulit mereka kaku seperti lilin. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah dengung lalat yang berputar di udara busuk itu. Polisi segera memanggil bantuan dari kantor pusat Ambon. Daerah itu langsung dipasangi garis kuning, dan truk dibawa ke halaman markas untuk penyelidikan. Namun bahkan setelah truk itu dipindahkan, bau busuknya tidak pernah hilang. Tim forensik yang datang keesokan harinya mengaku kebingungan. Dari hasil awal ini tidak ada tanda kekerasan fisik sama sekali.
Organ tubuh lengkap, tidak ada luka tusukan, tidak ada bekas cekikan, tidak ada zat beracun yang bisa menjelaskan penyebab kematian. Tapi suhu tubuh korban saat ditemukan jauh di bawah normal, seperti mereka membeku di tengah udara tropis. Lebih aneh lagi, ketika truk dibuka ulang untuk pemeriksaan lanjutan, satu mayat berubah posisi. Jin awalnya berada di sisi kanan, tapi kini berada di tumpukan paling atas, dengan tangan menggantung keluar dari bak. Padahal area itu dikunci ketat dan dijaga semalaman oleh aparat. Warga sekitar mulai ketakutan. Kabar menyebar cepat bahwa truk itu adalah truk setan yang sering terlihat melintas tanpa sopir di malam hari. Ada yang bersumpah melihatnya di jalan hutan seminggu sebelum kejadian. Melaju pelan tanpa suara mesin, hanya lampu menyala redup dan bayangan seperti kabut mengikuti di belakangnya. Sementara itu, polisi menemukan hal yang lebih mengerikan. Nomor plat truk itu tidak terdaftar di database nasional. Nomor mesin pun tidak ditemukan kecocokan. Logo perusahaan pengiriman yang tertempel di pintu samping ternyata hanya stiker palsu. Dari dalam kabin depan, ditemukan satu dompet berisi KTP atas nama Yohanes Latu, sopir logistik yang dilaporkan hilang tahun 2019. Namun ketika data itu dicocokkan dengan daftar korban, wajah Yohanes ternyata ada di antara 39 mayat itu. Anehnya, tubuhnya masih utuh, tidak membusuk, bahkan wajahnya tampak seperti sedang tertidur. Malam harinya, saat truk disimpan di halaman markas polisi Seram Timur, seorang petugas jaga melaporkan mendengar radio di dalam truk menyala sendiri. Frekuensinya tidak jelas, hanya suara statis diselingi bisikan samar yang terdengar seperti buka pintu. Keesokan paginya petugas itu tidak masuk kerja. Saat dicari, motornya ditemukan di belakang markas dengan helm masih tergantung di spion. Guy sendiri tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, truk box putih itu menjadi pusat teror di Maluku. Setiap kali malam turun, warga desa terdekat mengaku mencium kembali bau busuk dari arah hutan. Beberapa bahkan mengaku melihat siluet seseorang berdiri di bak belakang truk saat melintas di jalan yang sama. Ada juga saksi yang mengatakan bahwa ketika mereka melihat ke kaca spion, truk itu tampak mengikuti dari jauh. Tapi begitu mereka menoleh ke belakang, jalan kosong. Hanya kabut tebal menutupi pandangan. Polisi akhirnya memindahkan truk itu ke lokasi penyimpanan khusus. Tapi tidak lama setelah itu, listrik markas padam total. Ketika menyala kembali, pintu truk terbuka lebar. Di lantai gudang ditemukan jejak lumpur menuju ke arah luar pagar. Seperti ada sesuatu yang keluar sendiri. Hingga kini, misteri truk box putih di Seram Timur belum pernah terpecahkan. Dari 39 mayat yang ditemukan malam itu, hanya 18 yang berhasil diidentifikasi. Sisanya tetap tanpa nama. Dan setiap kali ada upacara pemakaman massal dilakukan, satu hal selalu terjadi. Jumlah peti jenazah yang dihitung petugas selalu berbeda. Kadang 38, kadang 40, tak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam truk itu. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam penemuan itu, jalan hutan Seram Timur tidak pernah lagi sepi. Karena setiap kali jam menunjuk pukul 2 dini hari, orang-orang yang melintas bersumpah mereka bisa mendengar suara mesin truk box menyala pelan. Diikuti bisikan dari dalam hutan, memanggil, "Naiklah, masih ada tempat kosong di belakang." Setelah malam penemuan itu, markas kepolisian Seram Timur berubah menjadi tempat yang tidak pernah tenang lagi. Puluhan petugas forensik dari Ambon, dokter, dan bahkan wartawan nasional datang silih berganti. Truk box putih yang berisi 39 mayat itu kini menjadi pusat perhatian seluruh Maluku. Setiap orang ingin tahu satu hal yang sama. Siapa mereka? Dan semana mereka bisa mati di waktu yang sama di tempat yang begitu terpencil. Dari hasil identifikasi awal, terungkap fakta yang membuat penyidik bingung. Mayat-mayat itu bukan berasal dari satu daerah. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Tual, ada dari Makassar. Bahkan 2 korban berasal dari Kalimantan yang dinyatakan hilang berbulan-bulan sebelumnya. Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada pekerjaan yang sama, tidak ada catatan bahwa mereka pernah saling mengenal. Tapi semua jasad itu ditemukan di satu truk dalam posisi menumpuk seolah dimasukkan bersamaan. Salah satu dokter forensik, Dr. Maya Prasetyo, mengatakan hasil pemeriksaan suhu jaringan dan pembekuan darah menunjukkan bahwa semua korban meninggal dalam rentang waktu yang sama.
sekitar pukul 1 sampai 2 dini hari, hanya beberapa jam sebelum truk itu ditemukan oleh Reno. Itu yang membuat semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin 39 orang dari berbagai daerah bisa mati bersamaan di satu lokasi terpencil, tanpa jejak perjalanan, tanpa paksaan fisik, dan tanpa satu pun saksi hidup. Yang lebih janggal, dari setiap tubuh korban, ditemukan tanda kecil di bagian pergelangan tangan, seperti bekas lingkar gelang logam yang sudah lama melekat. Kulit di bagian itu agak menghitam, seperti terbakar listrik ringan, namun tidak ada alat atau benda logam yang ditemukan di sekitar mereka. Ketika salah satu petugas mencoba memeriksa sidik jari dengan alat digital, perangkat itu sempat error. Layarnya menampilkan pesan aneh, data korup, rekaman tidak utuh. Di sisi lain, ekspresi wajah para korban menjadi bahan pembicaraan semua orang. Hampir semuanya menatap ke arah yang sama, sedikit ke kanan atas, seolah pada detik terakhir mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti. Mata mereka terbuka lebar, bola matanya membesar dan mengeras seperti batu. Tidak ada darah, tapi wajah mereka seolah membeku dalam rasa takut yang tidak manusiawi. Bahkan dokter yang sudah biasa melihat mayat pun mengaku tidak sanggup menatap terlalu lama. Salah satu petugas identifikasi, Sersan Larry, mencoba mengambil foto wajah korban satu persatu untuk keperluan data. Tapi anehnya, ketika hasil foto itu dipindahkan ke komputer, sebagian wajah korban tidak muncul, hanya tampak kabur atau terganti oleh bayangan hitam seperti noda gosong di layar. Beberapa file bahkan rusak. Muncul garis-garis statis seperti gangguan sinyal. Sersan Larry mengulang pemotretan dengan kamera lain. Namun hasilnya tetap sama. Semakin lama penyelidikan berjalan, semakin banyak hal yang tak masuk akal muncul. Dari pakaian korban, polisi menemukan petunjuk kecil. Sebagian mengenakan seragam dengan logo perusahaan yang sudah bangkrut sejak 3 tahun lalu. Salah satu jasad bahkan mengenakan kartu identitas pegawai dengan tanggal masa kerja 2018. Padahal tahun itu, perusahaan tersebut sudah tutup dan bangunannya terbakar habis karena korsleting. Bagian paling menakutkan datang dari temuan rekaman kamera pengintai di jalan utama Ambon Sram. Dalam rekaman itu terlihat truk putih yang sama melintas pada pukul 9.42 dini hari, sekitar 1 jam sebelum ditemukan. Namun, di kursi sopir tidak ada siapapun. Truk itu berjalan lurus, stabil, seolah dikemudikan oleh tangan tak kasat mata. Tidak ada guncangan, tidak ada tanda rem, dan tidak ada kendaraan lain di sekitarnya. Ketika rekaman itu diputar ulang dengan kecepatan lambat, terlihat kilatan samar seperti bayangan kepala manusia muncul sebentar di kursi sopir, lalu lenyap lagi dalam cahaya lampu jalan. Penyidik sempat berteori bahwa korban adalah hasil perdagangan manusia atau tindak kriminal lintas provinsi. Tapi teori itu hancur ketika ditemukan bahwa tidak ada tanda penganiayaan dan barang-barang pribadi para korban masih lengkap. Dompet, ponsel, bahkan perhiasan tidak hilang. Tidak ada alasan bagi pelaku untuk membunuh mereka tanpa motif ekonomi. Dr. Maya kemudian melakukan pemeriksaan darah lanjutan. Dari 39 sampel, 36 menunjukkan zat logam berat dalam jumlah kecil, terutama merkuri dan besi oksida. Namun bukan karena racun, melainkan seolah logam itu sudah tertanam di dalam tubuh mereka sejak lama. Hasil röntgen bahkan memperlihatkan beberapa titik kecil bercahaya di sepanjang tulang belakang, seperti serpihan mikrochip atau logam yang tertanam. Ketika berita ini bocor ke publik, berbagai teori liar mulai bermunculan. Ada yang bilang mereka korban eksperimen rahasia. Ada juga yang percaya itu ritual pesugihan gagal. Namun, para penyidik lapangan yang memeriksa langsung punya pendapat berbeda. Mereka percaya truk itu tidak pernah dikendarai oleh manusia. Salah satu saksi tambahan, seorang nelayan bernama Yapi, mengaku pernah melihat truk itu melintas di jalan pesisir beberapa hari sebelum kejadian. Ia menuturkan, truk itu jalannya pelan sekali, kayak ngambang. Lampunya redup, tapi saya bisa lihat jelas di dalam kabin. Kosong, Pak. Kosong, tapi ada bayangan seperti orang berdiri di belakang kaca. Saat ditanya lagi, Yapi menolak berbicara lebih jauh. 2 hari kemudian, ia ditemukan pingsan di perahunya dengan hidung berdarah dan mulut berbisik. Jangan buka pintunya. Jangan buka lagi.
Di ruang autopsi, situasi semakin aneh. Saat tubuh korban diperiksa satu persatu, alat monitor suhu tubuh tiba-tiba menunjukkan fluktuasi tak wajar. Suhu tubuh korban yang seharusnya konstan di bawah 10 derajat, mendadak naik hingga 35 derajat seperti orang hidup, lalu turun lagi hanya dalam hitungan detik. Dokter yang menangani sempat mematikan alat itu, mengira rusak. Tapi setelah dihidupkan ulang, suhu kembali bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Malam berikutnya, seorang perawat jaga melaporkan bahwa lampu ruang pendingin mayat tiba-tiba menyala padam berkali-kali. Ia mengira itu gangguan listrik biasa, sampai ia melihat bayangan seperti tangan menempel di kaca peti pendingin salah satu korban. Ketika didekati, tidak ada apa-apa, tapi kaca itu basah, seolah baru saja disentuh dari dalam. Sementara itu, penyidik digital menemukan hal ganjil lain. Dari ponsel salah satu korban yang masih menyala, terdapat satu file rekaman suara berdurasi 28 detik. Suaranya bergetar, seperti seseorang berbicara terburu-buru di tempat gelap. Isi rekamannya hanya, "Kami dijanjikan kerja di Ambon. Disuruh naik truk, katanya cuma perjalanan semalam. Tapi begitu jalan, suara radio berubah. Suaranya bukan manusia. Kami dengar napas di belakang. Pintu dikunci dari luar. Tolong, kalau ada yang dengar ini." Rekaman itu berhenti tiba-tiba. Diakhiri suara keras seperti dentuman logam. Lalu senyap. Namun hal paling tidak masuk akal baru diketahui seminggu setelahnya. Dari hasil data sidik jari, satu korban ternyata sudah tercatat meninggal 2 tahun lalu. Ia dimakamkan di Makassar dengan sertifikat resmi, dan kuburannya masih ada. Tapi DNA dan ciri fisiknya cocok 100% dengan jasad yang ditemukan di dalam truk. Mustahil, kecuali jasad itu bukan mayat yang sama, melainkan sosok yang meniru identitasnya. Sejak saat itu, para penyelidik mulai ragu apakah yang mereka hadapi benar-benar kematian biasa atau sesuatu yang melampaui batas logika manusia. Karena ketika semua bukti menunjuk pada satu hal, muncul pertanyaan baru yang lebih menakutkan. Jika semua korban berasal dari tempat dan waktu berbeda, bagaimana mereka bisa mati bersamaan di dalam satu truk yang seharusnya tidak pernah ada di catatan kepolisian manapun? Malam demi malam, bau busuk itu masih tercium dari arah truk yang kini disegel di gudang, dan beberapa saksi mengaku mendengar suara samar ketika melewati gudang itu. Napas berat, seperti orang banyak yang sedang berdesakan di ruang sempit. Beberapa petugas mengatakan mereka juga mendengar bisikan pelan dari dalam truk yang berulang dengan nada yang sama. "Kami belum selesai. Kami belum semua ditemukan." Dan dari situlah penyelidikan memasuki fase baru. Sebuah kenyataan perlahan muncul, bahwa 39 mayat itu mungkin bukan sekadar korban. Mereka bisa jadi adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang hidup di antara batas dunia yang tidak kita mengerti. Dan apapun yang membunuh mereka mungkin belum berhenti. Setelah berita tentang truk box putih tersebar, ketenangan desa Wai Putih lenyap begitu saja. Desa kecil di tepi hutan seram timur itu kini berubah seperti tempat yang dihantui sesuatu yang tak kasat mata. Siang hari masih ada tawa anak-anak, tapi menjelang senja, semua pintu tertutup rapat dan tidak ada satupun warga yang berani keluar setelah jam 8 malam. Suara jangkrik dan angin laut kini terdengar seperti peringatan. Semua orang di sana tahu, sesuatu telah berubah semenjak truk itu ditemukan. Rumah-rumah di Wai Putih berdiri berdekatan. Sebagian besar masih dari papan kayu dan seng berkarat. Warga hidup sederhana. Sebagian nelayan, sebagian petani pala. Mereka terbiasa dengan hal-hal aneh di sekitar hutan. Suara gamelan dari tengah malam, atau kabut tebal yang muncul tiba-tiba dari arah sungai. Tapi selama puluhan tahun, tak pernah ada yang membuat mereka segelisah seperti sekarang. Karena truk itu bukan hal biasa. Beberapa hari setelah penemuan 39 mayat, polisi sering bolak-balik ke Wai Putih untuk meminta keterangan. Tapi setiap kali aparat datang, warga justru memilih menutup diri. Banyak yang tidak mau bicara. Beberapa bahkan menyembunyikan anak-anak mereka di dalam rumah. Mereka takut, tapi bukan takut pada polisi. Mereka takut pada apa yang akan terjadi kalau mereka bicara terlalu banyak. Tetua kampung, Pak Taduma, adalah orang pertama yang mau buka suara. Kiwi lelaki tua berumur sekitar 70 tahun. Jalannya sudah bungkuk.
tapi matanya masih tajam. Ia dikenal sebagai penjaga adat Wae Putih, orang yang dipercaya memahami perjanjian lama antara manusia dan tanah di daerah itu. Ketika polisi datang untuk meminta izin lewat, Pak Taduma hanya berkata pelan, "Kalian sudah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Truk itu bukan kendaraan kalian." Awalnya polisi mengira ia bicara dalam kiasan, tapi saat ditanya lebih jauh, Pak Taduma mengaku sudah melihat truk putih itu sebulan sebelum kejadian. Katanya truk itu sering melintas di jalan hutan, menjelang tengah malam, pelan tanpa suara mesin, tanpa sopir, dan tanpa arah jelas. Lampunya selalu redup seperti cahaya lilin dari kejauhan. Kadang berhenti sebentar di tikungan, lalu hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak ban. Waktu itu kami kira cuma bayangan. Tapi malam berikutnya, anak muda yang lihat truk itu langsung jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya merah. Dia cuma ngomong satu kalimat terus-menerus. Di dalamnya penuh orang, tapi isi namus yang disih. Kata Pak Taduma, dengan wajah datar tapi nadanya getir. Sejak cerita itu menyebar, warga menganggap truk putih itu adalah kendaraan roh, semacam pembawa arwah yang salah jalan. Menurut kepercayaan lama orang Wae Putih, setiap kali ada kematian massal di laut atau hutan, roh-roh yang tidak diterima bumi akan mencari wadah untuk berdiam sementara. Kadang berupa batu, kadang berupa benda yang terus bergerak seperti perahu atau truk. Polisi awalnya menertawakan cerita itu, tapi setelah malam keempat penjagaan truk, tawa mereka berhenti sendiri. Dua petugas yang berjaga di pos dekat lokasi penemuan melapor melihat lampu truk itu menyala sendiri dari kejauhan, padahal aki sudah dicabut. Mereka juga mendengar suara radio hidup pelan, memutar lagu rohani yang terdistorsi seperti pita tua. Tak lama setelah itu, kedua petugas itu hilang. Sampai hari ini, tak ditemukan jejak apapun selain bekas lumpur di tanah mengarah ke hutan. Warga Wae Putih semakin yakin truk itu membawa kutukan. Mereka percaya siapapun yang mendekat akan dianggap ikut menumpang. Maka, ketika polisi berusaha membawa truk itu keluar dari area hutan menuju markas, banyak warga menolak membantu. Bahkan sopir truk derek menolak menariknya setelah anjing pelacak yang mereka bawa tiba-tiba menyala ke arah bak belakang, lalu mati mendadak. Setiap malam setelah itu, udara di desa berubah. Bau amis samar tercium dari arah jalan hutan. Awalnya hanya bau seperti besi karatan, tapi lama-lama menjadi bau busuk seperti daging basi. Anak-anak mulai bermimpi buruk, dan beberapa warga mengaku mendengar suara deru mesin dari jauh, padahal jalanan kosong. Suatu malam, seorang nelayan bernama Laudin pulang larut setelah menjala ikan. Ia melewati jalan setapak yang mengarah ke hutan seram. Saat melewati tikungan tajam, ia melihat dua lampu putih besar di kejauhan. Ia pikir itu mobil polisi, tapi ketika mendekat, lampu itu makin terang dan mulai bergetar pelan. Lalu tanpa suara, truk box putih itu muncul dari balik kabut, melaju pelan di depannya. Laudin panik dan menepi. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah saat ia melihat ke kaca spion motornya. Tidak ada pantulan truk itu di spion. Ketika ia menoleh langsung ke belakang, truk itu masih ada, bergerak tanpa suara. Tapi saat ia berdoa pelan dan menunduk, truk itu lenyap seolah disedot udara. Keesokan paginya, Laudin datang ke rumah Pak Taduma dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia bilang ia mendengar suara dari arah hutan semalam. Suara banyak orang berbicara bersamaan, tapi tidak ada satupun kata yang bisa dipahami. Hanya dengusan, bisikan, dan suara logam bergesek. Sejak malam itu, Laudin tidak pernah berani melewati jalan itu lagi. Bahkan di siang hari, desa Wae Putih kini benar-benar lumpuh. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan setiap malam warga menyalakan dupa serta lilin di depan pintu. Rumah Pak Taduma jadi tempat berkumpul setiap kali ada suara aneh dari hutan. Kadang mereka mendengar suara ban berputar di kejauhan. Kadang seperti pintu logam dibanting keras. Tapi tidak pernah ada yang berani memastikan sumbernya. Puncaknya terjadi malam Jumat. Beberapa warga melihat truk box putih itu berhenti tepat di depan balai desa. Tidak ada sopir, tidak ada suara mesin. Hanya lampu depan menyala redup dan radio di dalamnya berbunyi pelan memutar lagu gereja terbalik. Vergosi yang melihatnya dari jendela menggigil. Truk itu diam selama hampir 5 menit.
lalu mundur perlahan ke arah hutan, dan hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas ban di tanah. Setelah kejadian itu, Pak Taduma memutuskan untuk memanggil pawang laut tua dari pulau sebelah, seorang pria bernama Lasa Latuheru, yang dikenal bisa menenangkan arwah yang tersesat. Ia datang dengan membawa kendi air dan seikat daun wanga, lalu bermalam di tepi jalan tempat truk pertama kali ditemukan. Malam itu, beberapa warga berjaga dari jauh. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka melihat Lasa duduk bersila sambil menyalakan dupa. Udara tiba-tiba berubah dingin. Kabut turun pelan dari arah hutan menutup jalan. Dari dalam kabut samar-samar terlihat cahaya 2 lampu besar mendekat. Truk putih itu datang lagi. Warga menahan napas. Lasa berdiri, mengangkat kendi air dan mulai membaca doa adat. Tapi begitu truk itu berhenti di depannya, radio di dalam kabin menyala dengan keras, memutar suara teriakan dan bisikan campur aduk. Lasa berusaha menutup telinganya, tapi terlambat. Kabut menggulung ke arahnya dan semua lampu padam. Saat warga berlari mendekat, Lasa sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap ke arah jalan. Di tanah kendi airnya pecah, dan dari dalamnya keluar cairan merah gelap seperti darah. Truk itu tidak ada. Hilang begitu saja, menyisakan hanya bekas roda berputar satu arah menuju hutan. Sejak malam itu, tak ada satupun warga Waiputi yang mau melewati jalur Seram Timur. Jalan itu dianggap terkutuk. Orang-orang lebih memilih memutar 20 km lebih jauh hanya untuk menghindarinya. Mereka bilang, setiap kali kabut turun, suara mesin truk itu masih terdengar. Pelan, bergetar, dan disertai suara pintu logam terbuka perlahan. Pak Taduma kini jarang keluar rumah. Ia selalu duduk di teras sambil menatap ke arah hutan. Ketika wartawan datang menanyakan pendapatnya, ia hanya menjawab pendek, "Itu bukan kendaraan manusia. Truk itu adalah wadah. Bukan roh yang menempati, tapi sesuatu yang jauh lebih tua. Jaminan sekarang, mereka sudah tahu. Kita menemukannya." Setelah itu, tak ada lagi yang berani membahas truk putih di desa itu. Tapi anehnya, setiap kali ada pendatang baru yang lewat malam-malam di sekitar hutan Seram Timur, mereka selalu melapor hal yang sama. 2 cahaya lampu besar mengikuti dari kejauhan. Kadang pelan, kadang mendekat cepat lalu lenyap tiba-tiba. Dan beberapa di antara mereka tak pernah sampai ke tujuan. Malam ketiga sejak truk itu ditemukan menjadi malam paling ganjil yang pernah dicatat oleh kepolisian daerah Seram Timur. 2 anggota yang bertugas menjaga TKP malam itu adalah Brigadir Farel dan Bribtu Sandi. Keduanya baru saja ditugaskan dari Ambon. Awalnya, mereka hanya menganggap kasus ini aneh, tapi biasa saja. Mereka sudah terbiasa dengan kasus pembunuhan atau kecelakaan yang melibatkan banyak korban. Tapi tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang sebenarnya sedang mereka jaga. Sekitar pukul 11 malam, suasana hutan di sekitar lokasi sudah benar-benar sunyi. Lampu sorot dari pos jaga menerangi truk putih itu dari 2 arah. Namun entah kenapa, bagian belakang truk selalu terlihat lebih gelap dari seharusnya. Seperti ada kabut hitam pekat yang menggantung di sana. Farel sempat bercanda, katanya mungkin itu cuma bayangan dari pohon besar di belakang truk. Tapi ketika ia menyalakan senter ke arah sana, bayangan itu tidak bergerak, malah seperti memantulkan cahaya dengan samar. Mereka mencoba mengabaikannya, duduk di bangku kayu sambil menyalakan radio kecil. Malam itu hujan turun pelan, dan udara menjadi lembab serta dingin. Sandy sempat berkata, "Bro, kok dari tadi kayak ada suara dari dalam truk ya?" Farel mendengarkan, lalu menepuk pundaknya. Udah, itu suara air hujan jatuh dari atap. Tapi di tengah percakapan mereka, suara itu terdengar jelas lagi. Kali ini, bukan suara air. Lebih mirip seperti desahan panjang, diikuti hentakan pelan dari dalam truk. Tok, tok, tenok. 3 kali silih seorang mengetuk dari dalam. Mereka berdiri saling pandang, lalu dengan hati-hati berjalan mendekat. Udara semakin berat, dan bau anyir tiba-tiba menyeruak lebih kuat dari sebelumnya. Sandy menutup hidungnya sambil berkata, "Busuknya tambah parah, Far, kayak mayat baru." Tapi tak ada mayat baru. Tak ada yang berubah dari luar. Hanya suara itu, yang kini makin terdengar jelas, seperti seseorang berbisik sangat dekat di telinga mereka. Namun sumbernya tidak bisa ditemukan.
Farel memutuskan menelpon pos utama, melaporkan bahwa mereka mendengar suara aneh. Tapi sebelum sempat bicara, sinyal ponselnya mati total. Bahkan radio komunikasi pun hanya menimbulkan bunyi zit statis tanpa suara balasan. Pukul 2 dini hari, listrik di pos jaga padam tiba-tiba. CCTV merekam momen itu. Hanya ada rekaman suara napas, langkah kaki, dan suara pintu truk berderit perlahan. Saat lampu menyala kembali, kedua petugas itu sudah tidak ada. Bangku tempat mereka duduk kosong. Senjata mereka masih tergantung di dinding. Dan di lantai pos ditemukan jejak kaki berlumpur yang mengarah keluar, menuju ke arah truk, lalu terus masuk ke dalam hutan. Polisi yang datang keesokan paginya menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Jejak kaki itu aneh. Di awal terlihat normal, sepatu dinas dengan sol khas. Tapi setelah sekitar 10 langkah, bentuknya berubah. Menjadi lebih kecil, jari-jarinya panjang. Seperti bekas kaki seseorang yang berjalan tanpa sepatu. Tapi tidak seperti kaki manusia biasa. Tim pencari dikerahkan hingga radius 3 km. Menyisir hutan. Anjing pelacak menyalak keras. Lalu mendadak diam membeku di tengah jalan. Ekornya diapit di antara kaki, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Salah satu anggota tim, Kapten Arfan, melaporkan bahwa ia mencium bau amis yang sama seperti di lokasi truk, tapi sumbernya tidak jelas. Hanya ada suara samar, seperti seseorang memanggil dari jauh, "Tolong aku," dengan nada pelan berulang-ulang, suara yang sangat mirip dengan suara Sandi. Namun, setiap kali mereka mendekat ke arah suara itu, sinyal radio kembali hilang, dan arah suaranya berpindah, seperti sedang mempermainkan mereka. Setelah 6 jam pencarian, tim kembali ke pos jaga dengan tangan kosong. Tapi saat meninjau rekaman CCTV yang tersisa, terlihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Selama listrik padam, kamera inframerah masih sempat merekam beberapa detik sebelum mati total. Dalam rekaman itu terlihat 2 sosok manusia berdiri di depan truk. Namun bentuk mereka samar, seperti bayangan yang bergetar, dan di belakang mereka ada bayangan ketiga yang lebih besar, berdiri tegak di pintu truk yang sedikit terbuka. Bayangan itu memiliki bentuk menyerupai manusia, tapi tinggi tidak wajar, dan wajahnya seperti kosong, hanya hitam penuh, tanpa mata, tanpa mulut. Ketika pintu truk terbuka lebih lebar, bayangan itu tampak menarik kedua sosok itu ke dalam. Setelah itu layar gelap. Kapolres memerintahkan agar seluruh area dipasangi garis polisi ganda, dan truk segera dipindahkan ke markas besar untuk penyelidikan lanjutan. Tapi perintah itu terlambat 1 malam. Keesokan harinya truk itu masih di tempat semula. Namun sesuatu berubah. Pintu belakang yang tadinya terbuka sedikit kini tertutup rapat, dan pada kaca spion sebelah kanan muncul bekas sidik jari berlumpur. 5 jari, besar, panjang, dan menekan begitu keras hingga meninggalkan retakan kecil di kaca. Forensik memeriksa, hasilnya tidak cocok dengan siapapun, bahkan bukan milik manusia. Warga desa mulai membicarakan hilangnya 2 polisi itu dengan nada ketakutan. Mereka percaya bahwa keduanya sudah menjadi bagian dari muatan truk. Pak Taduma, tetua desa yang sebelumnya sudah memperingatkan agar truk itu tidak disentuh, hanya berkata singkat saat diwawancarai, "Kalau kau melihat sesuatu di tengah malam, dan itu dia memandangmu, jangan menatap balik. Karena yang kau pandang itu bisa jadi bukan manusia." Pernyataan itu diremehkan oleh sebagian aparat, tapi 3 hari kemudian saat truk akhirnya dipindahkan, petugas menemukan sesuatu di bagian belakang kabin sopir. 2 helm polisi lengkap, dengan nama yang masih jelas tertulis, Farel dan Sandi. Di bagian dalam helm, ditemukan rambut dan sisa kulit kepala manusia yang baru, belum membusuk. Sejak saat itu, pos jaga di dekat lokasi tidak pernah lagi ditempati. Setiap malam, warga yang lewat di jalan itu mengaku melihat 2 orang berdiri di tepi jalan, mengenakan seragam polisi lengkap, wajah mereka tertunduk, dan lampu sorot dari motor yang lewat selalu membuat mereka tampak seperti sedang basah kuyup. Tapi ketika kendaraan mendekat, kedua sosok itu perlahan memudar dan hilang bersama embun malam. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Yang jelas, sejak hilangnya 2 petugas itu, jumlah korban yang dihitung dari laporan forensik berubah, dari 39 menjadi 41. Setelah hilangnya 2 anggota polisi,
penyelidikan kasus truk putih itu semakin membingungkan. Semua data administratif yang dikumpulkan tidak memberikan arah yang jelas. Truk itu seperti muncul dari udara kosong. Saat tim forensik membuka panel mesin, nomor rangka sudah dikikir hingga habis. Tapi setelah dibersihkan dengan cairan kimia, terlihat bekas angka samar yang tidak sesuai dengan format Indonesia. Seolah-olah truk itu berasal dari luar negeri, namun tanpa dokumen masuk resmi. Hal yang paling mencurigakan adalah logo perusahaan pengangkutan di sisi kanan truk bertuliskan PT Sinar Ekspedisi Timur. Tapi ketika polisi memeriksa, perusahaan itu sudah lama dinyatakan bangkrut sejak tahun 2018. Bahkan, alamat kantornya di Ambon kini hanyalah gudang kosong penuh debu. Tak ada satu pun dokumen aktif, tak ada catatan karyawan, tak ada data kendaraan. Semua yang berhubungan dengan perusahaan itu seperti dihapus dari catatan publik. Yang membuat penyidik gemetar bukan sekadar administrasi yang hilang, tapi hasil identifikasi sidik jari yang ditemukan di kemudi truk. Dari laboratorium, nama yang muncul adalah Yohanes Latu, sopir logistik yang dilaporkan hilang tahun 2019 saat mengantarkan muatan ke wilayah Buru Selatan. Kasusnya dulu sempat viral karena truknya hilang di tengah perjalanan. Tapi setelah beberapa bulan, pencarian tanpa hasil, penyidik menyimpulkan Yohanes hanyalah korban begal yang mayatnya tak pernah ditemukan. Kini wajahnya muncul kembali, dalam kondisi yang bahkan dokter forensik sendiri tidak bisa jelaskan. Saat tim memeriksa 39 mayat di RS Polri Ambon, salah satu jenazah di bagian tengah tumpukan di truk dipastikan adalah Yohanes. Tapi keanehannya, tubuhnya tidak membusuk sama sekali. Tidak ada tanda-tanda dekomposisi, tidak ada bau. Bahkan suhu kulitnya masih seperti tubuh manusia hidup. Ketika jarum autopsi menyentuh kulitnya, jaringan tubuhnya terasa keras namun kenyal, seperti lilin yang baru dicetak. Dokter forensik bernama Dr. Alvita sempat mencatat bahwa pupil matanya masih bereaksi terhadap cahaya selama beberapa detik setelah diperiksa. Namun ia tidak berani melanjutkan pemeriksaan karena saat itu bola mata Yohanes perlahan bergerak sendiri menatap ke arahnya. Seluruh ruangan autopsi menjadi kacau, lampu berkedip, peralatan listrik mati hidup tak beraturan, dan semua alat perekam tiba-tiba berhenti bekerja selama 23 detik. Ketika daya listrik kembali, posisi tubuh Yohanes berubah. Ia tidak lagi terlentang melainkan miring ke arah kamera CCTV dengan mata terbuka lebar. Dalam rekaman yang berhasil diselamatkan sebagian, bibirnya tampak seperti berusaha mengucapkan sesuatu, meskipun tidak ada suara yang terdengar. Hasil pemeriksaan laboratorium menyebutkan bahwa tubuh Yohanes mengandung senyawa kimia tak dikenal, dengan struktur menyerupai formalin alami. Namun anehnya, senyawa itu tidak menyebabkan pengerasan jaringan seperti biasanya, malah membuatnya seolah-olah terawetkan dalam keadaan hidup. Salah satu ahli kimia dari universitas setempat menduga itu hasil dari paparan gas beracun industri. Tapi setelah sampel diuji, tidak ditemukan gas atau zat kimia apapun di sekitar lokasi. Tubuh Yohanes menjadi misteri hidup, atau tepatnya, misteri di antara hidup dan mati. Dari ponsel yang ditemukan di saku celana Yohanes, meski sudah rusak parah dan berkarat, bagian memorinya masih bisa diselamatkan sebagian. Di dalamnya ada satu video berdurasi 47 detik. Rekaman itu diambil dari dalam truk, menampilkan Yohanes sedang duduk di kursi sopir. Ia terlihat ketakutan, napasnya berat dan berulang kali menoleh ke kaca spion tengah. Dalam rekaman itu ia berkata pelan, "Saya disuruh bawa orang-orang ini ke gudang di Wai Putih. Tapi waktu saya berhenti mereka semua sudah diam semua. Tapi dari radio suara mereka masih terdengar. Setelah itu terdengar suara keras dari belakang, seperti benda berat jatuh. Lalu video berhenti dengan wajah Yohanes menatap spion. Matanya membesar sebelum layar gelap total. Tim penyidik memperhatikan bagian terakhir video itu, dan ketika mereka memperbesar pantulan kaca spion, terlihat samar. Sebuah bayangan besar berdiri di tengah tumpukan manusia di dalam truk. Bentuknya seperti sosok tinggi, dengan kepala miring dan tangan menjulur panjang ke depan. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena itu secara logis, tapi semenjak video itu diputar, 3 anggota forensik mengalami mimpi buruk serupa. Mereka bermimpi terjebak di dalam truk itu
mendengar ketukan dari luar, lalu terbangun dengan hidung berdarah. Polisi sempat mencoba menghubungi keluarga Yohanes di Ambon, namun tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Rumahnya di daerah Hatife Besar sudah lama kosong, dan warga sekitar mengatakan istrinya pindah mendadak pada tahun 2020 tanpa kabar kemana. Yang lebih aneh lagi, saat petugas menelusuri arsip kependudukan, data keluarga Yohanes sudah dihapus dari sistem. Nama istri, anak, bahkan akta kelahirannya sendiri tidak ditemukan. Seolah-olah Yohanes Latu tidak pernah ada. Kapolres yang memimpin penyelidikan mulai merasa ada yang salah besar. Ia memerintahkan agar truk itu dipindahkan ke gudang penyimpanan tertutup di Ambon untuk diamankan. Tapi malam sebelum pemindahan, 2 polisi yang berjaga melaporkan kejadian aneh. Dari dalam kabin truk, terdengar suara radio menyala sendiri, padahal aki kendaraan sudah dilepas. Suara itu bukan siaran biasa, melainkan suara orang berbisik dalam bahasa Ambon kuno, yang kalau diterjemahkan berarti, belum semuanya kembali, belum lengkap. Keesokan paginya, ketika tim datang untuk memeriksa, kaca depan truk ditemukan pecah dengan pola retakan menyerupai wajah manusia. Di bawahnya ada tulisan samar seperti bekas jari yang menulis dari dalam kaca. "Aku belum selesai." Tulisan itu masih basah, seperti ditulis dengan darah segar. Semua yang menyentuh kaca itu melaporkan sensasi aneh di tangan mereka. Dingin seperti es, tapi juga seperti ada denyutan pelan seolah kaca itu masih hidup. Seorang penyidik senior bahkan mengaku mendengar detak jantung dari dalam truk ketika ia menempelkan telinganya ke pintu belakang. Namun begitu pintu dibuka, yang terdengar hanya suara hampa. Ketika pemeriksaan ulang dilakukan, mayat Yohanes sudah tidak ada di ruang forensik. Kasur autopsinya kosong, tali pengikat tubuhnya terlepas, dan di meja dekatnya terdapat bekas tangan berlumpur yang mengarah ke pintu keluar. Kamera pengawas di lorong rumah sakit menunjukkan bayangan seseorang berjalan tertatih keluar dari ruang forensik pukul 03.14 pagi. Jalannya kaku, kepalanya menunduk, dan langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam di lantai. Tidak ada yang bisa memastikan siapa sosok itu karena kamera mati tepat sebelum wajahnya terlihat jelas. Namun ketika petugas forensik menghitung ulang jumlah mayat yang tersisa dari truk itu, jumlahnya berubah lagi. Dari 39 korban, kini hanya 38 yang tersisa. Sementara itu, di jalan utama menuju Ambon, seorang pengemudi truk logistik melapor melihat kendaraan putih tua yang berjalan lambat di tengah malam. Tanpa lampu depan, hanya nyala kecil dari radio di kabinnya. Di belakang kemudi, ia bersumpah melihat seseorang dengan wajah pucat duduk diam, menatap lurus ke depan. Ketika ia menyalakan lampu jauh untuk memastikan, truk itu tiba-tiba menghilang, begitu saja di tengah jalan. Polisi menolak laporan itu sebagai halusinasi, tapi saat mereka mengecek GPS dari truk pelapor, sinyal sempat hilang selama 47 detik. Durasi yang sama dengan video terakhir Yohanes Latu. Buku kecil itu ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penyidik muda bernama Rano saat memeriksa saku kemeja korban yang terletak di barisan paling bawah tumpukan mayat. Awalnya Rano hanya ingin mencari identitas korban, mungkin kartu tanda pengenal atau uang yang bisa membantu pelacakan. Tapi yang ia temukan hanyalah buku lusuh berwarna hitam, sudah lembab dan berbau busuk, seolah sudah lama terkubur di tempat lembab. Sampulnya polos, hanya ada satu goresan seperti bekas kuku di sudut kanan. Saat dibuka, tulisan di dalamnya tidak beraturan. Tulisan tangan tergesa-gesa, seolah ditulis dalam keadaan panik. Setiap halaman berisi campuran antara catatan, doa, dan kata-kata yang sulit dipahami. Namun semakin jauh halaman dibaca, semakin terasa ketakutan dari penulisnya. Kalimat-kalimat itu seperti jeritan tanpa suara yang terperangkap di antara huruf. Di awal halaman, tertulis tanggal samar, 13 Juni 2024. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Kami diminta berkumpul di Pelabuhan Lama. Katanya akan diantar ke tempat kerja baru di pulau seberang. Kami menunggu sejak sore. Saat malam datang, truk putih berhenti di depan kami. Pintunya dibuka dan mereka menyuruh kami masuk tanpa bicara." Rano membaca perlahan, menelan ludah, dan menandai bagian itu dengan pensil. Di halaman berikutnya, kalimat mulai kacau. Mereka bilang perjalanan hanya 2 jam.
Tapi setelah pintu ditutup, tidak ada yang bicara lagi. Truk berjalan sangat pelan. Kami pikir sopirnya mabuk, lalu lampu di dalam padam. Setelah itu, tulisan mulai terputus-putus, seolah penulisnya menulis dalam gelap. Halaman ke-12 mencatat sesuatu yang membuat semua penyidik yang membaca buku itu terdiam. Kami mendengar suara dari radio. Jong awalnya seperti suara penyiar biasa, tapi bahasanya muka kami mengerti. Sebagai suara Steve berubah, jadi seperti orang yang menggumam. Katanya, jangan tengok ke spion, jangan tengok, siapapun yang menoleh akan ikut. Setelah kalimat itu, ada bekas noda tinta besar seperti percikan darah yang mengering. Lalu halaman berikutnya hanya berisi tulisan tangan besar. Berulang-ulang, dia sudah di belakang. Dia sudah di belakang. Saat buku itu dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa, kejadian aneh mulai terjadi. Kertasnya mengering dengan cepat, seolah menyerap panas yang tidak ada. Ruangan laboratorium mendadak menjadi sangat dingin, meskipun AC sudah dimatikan. Salah satu teknis mengatakan ia melihat asap putih tipis keluar dari buku itu. Tapi bukan seperti asap api, lebih seperti kabut. Bau hangus samar muncul, namun tidak ada tanda terbakar. Ketika Rano mencoba membuka halaman terakhir lagi, kertas itu tiba-tiba berubah tekstur, menjadi rapuh seperti arang. Tulisan terakhir di halaman itu sudah berubah bentuk. Kalimat yang tadinya terbaca jelas kini tampak seolah meleleh. Tinta hitamnya menetes ke bawah kertas, membentuk garis-garis yang menyerupai wajah manusia dengan mulut terbuka lebar. Buku itu lalu disegel sebagai barang bukti. Namun setelah beberapa jam, plastik segel bukti tersebut mulai berembun dari dalam. Salah satu petugas yang berjaga malam mengatakan ia mendengar suara bisikan kecil. Dari meja tempat buku itu disimpan, seperti suara orang membaca pelan. Ketika ia dekati, suara itu berhenti. Namun di permukaan plastik terlihat titik-titik embun yang membentuk tulisan samar. Dia masih di spion. Polisi mencoba menelusuri siapa penulis buku tersebut. Dari pemeriksaan sidik jari samar di halaman pertama, ditemukan kecocokan dengan salah satu korban perempuan bernama Mira Lelang, buruh pabrik asal Namlea yang dilaporkan hilang 2 minggu sebelum truk ditemukan. Catatan keluarganya menyebutkan bahwa Mira menerima tawaran kerja di Ambon melalui perantara bernama Yael, inisial yang sama dengan nama sopir Yohanes Latu. Kejadian ini menimbulkan teori baru di antara penyidik, bahwa truk itu mungkin digunakan sebagai alat perdagangan manusia. Namun teori itu runtuh saat pemeriksaan forensik mengungkap bahwa tidak ada tanda kekerasan pada tubuh para korban. Tidak ada luka, tidak ada racun. Tidak ada sebab medis yang bisa menjelaskan mengapa mereka meninggal bersamaan. Dr. Alvita yang memimpin tim forensik berkata dengan wajah pucat, mereka tidak dibunuh. Mereka seperti kehilangan jiwa mereka secara bersamaan. Rano, yang sejak awal memegang buku itu mulai mengalami gangguan aneh. Yemese sering melihat bayangan di kaca spion mobil dinasnya. Padahal ia sedang sendiri. Kadang ia mendengar suara ketukan pelan di belakang kursinya 3 kali, lalu hening. Suatu malam saat ia pulang dari kantor, radio mobilnya tiba-tiba menyala sendiri dan memutar suara yang ia kenal. Suara perempuan yang membaca dengan nada bergetar. Jangan menoleh ke kaca spion belakang kalau masih ingin hidup. Rano langsung menepi, mematikan mesin. Tapi suara itu terus terdengar walau listrik mobil sudah mati. Ia melapor ke atasannya, tapi mereka menganggapnya stres karena tekanan penyelidikan. Namun keesokan paginya, Rano ditemukan pingsan di dalam mobil dinasnya yang terparkir di halaman kantor polisi. Yang membuat semua orang ngeri, kaca spion tengah mobilnya pecah dengan bentuk sidik jari kecil, seperti tangan perempuan yang menekan dari arah dalam kaca. Buku catatan itu kini disimpan di lemari besi tahan api, tapi meski tertutup rapat, setiap malam terdengar bunyi seperti kertas disobek dari dalam. Petugas yang berjaga malam sering mencium bau hangus di sekitar ruangan itu. Hingga suatu malam alarm kebakaran di kantor polisi berbunyi tanpa sebab. Saat pintu ruangan dibuka, asap putih menyelimuti lemari besi itu. Setelah dibuka, buku tersebut benar-benar menghilang. Hanya tersisa abu halus dan bekas sidik jari di bagian dalam lemari. Sidik jari yang hasil analisisnya cocok dengan Rano. Yang paling menakutkan,
Sehari setelah buku itu hilang, kamera CCTV di depan markas menangkap bayangan samar truk putih melintas pelan di jalan depan kantor pukul 02.17 dini hari. Dalam rekaman, tampak jelas kaca spion truk itu memantulkan sesuatu. Wajah seorang perempuan yang duduk di dalam kabin menatap langsung ke kamera dengan mata kosong. Di dashboard truk, terdapat benda kecil berwarna hitam yang bentuknya sangat mirip dengan buku yang pernah ditemukan di tangan korban. Setelah kejadian itu, beberapa penyidik mulai menolak ikut dalam kasus ini. Mereka bilang semua yang menyentuh barang bukti dari truk itu selalu mengalami hal-hal aneh. Suara bisikan di malam hari, bayangan di kaca, bahkan ada yang melihat sosok samar berdiri di belakang mereka saat bercermin. Kasus ini akhirnya dilimpahkan ke tim pusat di Jakarta. Tapi sebelum tim itu tiba, listrik di kantor polisi Waiputi padam total selama 3 jam. Ketika menyala kembali, semua CCTV mati permanen. Dan di ruang penyimpanan, dindingnya kini terdapat goresan panjang seperti tulisan yang diukir dari dalam tembok. Aku sudah menoleh. Sejak malam itu, setiap kali ada kendaraan lewat di jalan hutan tempat truk itu pertama kali ditemukan, pengendara melapor melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan dengan sesuatu di tangannya. Sebuah buku hitam terbuka dengan kertasnya bergetar seperti ditiup angin meski udara di sana benar-benar hening. Tidak ada yang berani berhenti untuk memastikan, karena siapapun yang berhenti di sana katanya selalu mendengar suara radio mobilnya menyala sendiri dan berkata pelan, "Jangan menoleh ke spion kalau kau ingin tetap hidup." Erma Tulesi duduk di kursi kayu ruang interogasi. Tangannya bergetar hebat ketika memegang gelas air mineral yang sudah setengah tumpah. Polisi yang memeriksanya saling pandang, karena pria tua itu bukan terlihat seperti saksi, tapi seperti seseorang yang sudah melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Suaranya serak, napasnya pendek-pendek, seolah setiap kalimat yang keluar adalah potongan dari mimpi buruk yang menolak pergi. Gary berkata dulu sekitar 4 tahun lalu, Gary dihubungi oleh seseorang bernama Bos Leo. Entah siapa sebenarnya orang itu, hanya disebut sebagai pengusaha logistik lintas pulau, yang katanya menangani pengiriman barang sensitif. Saat itu, Erma Tulesi sedang butuh uang. Truknya hampir disita dan pekerjaannya sepi. Jadi ketika ditawari mengantar muatan misterius dari Ambon menuju Seram, dengan bayaran 10 kali lipat dari tarif normal, ia tak berpikir panjang. Mereka bilang, jangan tanya isinya. Pokoknya jangan buka pintu belakang selama perjalanan, katanya pelan. Ia menandatangani kontrak yang bahkan tanpa kop perusahaan, hanya selembar kertas dengan tanda tangan, yang seperti bercampur noda tinta hitam kental. Di malam itu, di dermaga kecil tanpa nama, 10 orang berpakaian rapi masuk ke dalam truknya. Mereka semua diam, menunduk, tidak bicara sepatah kata pun. Salah satu dari mereka sempat menatap Erma Tulesi sebentar. Matanya kosong, seperti sudah tidak berjiwa. Perjalanan malam itu terasa panjang dan tidak masuk akal. Erma Tulesi mengaku sempat melihat bayangan orang duduk di sebelah kursinya, padahal ia tahu ia sendirian. Radio tua di dashboard menyala sendiri, memutar lagu-lagu dari frekuensi yang tak ada di daftar siar manapun. Suaranya aneh, seperti orang berbisik sambil tertawa. Kalau mendengar suara mereka, jangan jawab. Begitu katanya, mengutip suara yang muncul dari radio. Gary mencoba menutup telinga, tapi suara itu terus muncul di kepalanya. Setelah 2 jam berkendara, udara di dalam kabin berubah dingin luar biasa. Napasnya berembun, dan kaca spion belakang tiba-tiba berkabut tebal. Ia sempat ingin melihat, tapi entah mengapa tangan kirinya terasa berat seperti ditahan. Dari belakang terdengar suara ketukan, pelan lalu semakin keras seperti orang memukul dinding truk dari dalam sambil menjerit minta keluar. Ia akhirnya menepi, memberanikan diri keluar dan berjalan ke belakang. Tapi aneh, ketika ia membuka gembok, suara itu langsung hilang. Tak ada apa-apa di dalam. Hanya udara yang menusuk tulang dan aroma besi berkarat seperti darah lama. Lantai truknya basah tapi bukan air. Itu semacam cairan hitam lengket yang mengeluarkan uap tipis. Dan saat ia menyentuhnya, tangannya mati rasa selama beberapa jam. Johnny Is melapor pada Bos Leo melalui telepon. Tapi panggilan itu tak pernah tersambung lagi. Sejak malam itu,
Ia meninggalkan pekerjaannya dan menjual truknya ke orang lain. Saya pikir sudah selesai, katanya dengan nada menyesal. Tapi kadang saya masih lihat truk itu lewat di jalan depan rumah saya. Di warna dan platnya sama, padahal saya tahu truk itu sudah saya bakar tahun 2020. Penyidik terdiam. Salah satu dari mereka, Bribka Bima, mencatat setiap kata dengan tangan gemetar. Mereka tahu sebagian cerita itu terdengar seperti halusinasi, tapi detail yang disampaikan terlalu spesifik untuk dianggap mengada-ada. Ketika diperlihatkan foto truk yang ditemukan di Seram Timur, Erma Tulesi langsung tersentak dan hampir pingsan. Iwi menunjuk logo perusahaan palsu di sisi truk dan berteriak, Itu sama, itu truk saya. Tapi saya sudah bakar di batu merah dengan mata kepala sendiri." Tubuhnya kemudian kejang dan dari hidungnya keluar darah hitam kental bukan merah. Dokter kepolisian menyebutnya pendarahan spontan akibat tekanan darah ekstrim. Tapi semua yang ada di ruangan itu tahu pendarahan itu bukan hal biasa. Setelah kejadian itu, Erma Tulesi dirawat di rumah sakit jiwa di Ambon. Namun 2 malam kemudian ia menghilang. Petugas jaga mengatakan ia tampak berjalan keluar ruangan dengan tenang, sambil membawa kunci truk mainan kecil yang selalu ia simpan di saku. CCTV terakhir merekamnya berhenti di depan pagar rumah sakit, menatap ke arah jalan kosong. Lalu tiba-tiba semua kamera mati selama 30 detik. Ketika sistem kembali menyala, ia sudah tidak ada. Hanya ada bekas ban truk di jalan berdebu, dan bunyi klakson pendek terdengar samar dari kejauhan, mengusindidas kendaraan lewat malam itu. Sejak hari itu, para penyidik yakin kasus truk box itu bukan sekadar pembunuhan berantai, melainkan sesuatu yang jauh melampaui logika manusia. Beberapa dari mereka bahkan mulai bermimpi hal yang sama, tentang truk putih yang berhenti di depan rumah mereka. Lampunya menyala tapi tak ada pengemudi. Di dalam mimpinya, suara radio dari kabin selalu berkata hal yang sama. "Kursimu kosong, ayo naik." Hasil autopsi dari tim forensik RS Bakti Seram membuat seluruh ruangan hening. Dokter utama, Dr. Karundeng, berdiri kaku di depan meja bedah. Wajahnya pucat dan matanya tak berkedip menatap salah satu mayat yang baru saja ia periksa. Ia sudah menangani ratusan kasus kematian, tapi kali ini ia sendiri tak berani menyentuh tubuh itu untuk kedua kalinya. Dalam laporan resminya, ia menulis kalimat yang membuat penyidik merinding membacanya. Jaringan organ korban tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan alami. Sel-selnya masih hidup, seperti sedang menunggu perintah. Awalnya, polisi yakin truk itu bagian dari jaringan penjualan organ manusia lintas negara. Teori itu masuk akal. Truk tanpa identitas, korban dari berbagai daerah, dan keterlibatan perusahaan logistik fiktif. Namun setelah pemeriksaan lanjutan, teori itu runtuh total. Tak satu pun organ di tubuh 39 korban hilang. Jantung, paru, ginjal, semuanya masih utuh, bahkan dalam kondisi seolah baru beberapa jam berhenti bekerja. Tapi satu hal yang membuat semua orang tak bisa tidur malam itu, bola mata mereka. Semuanya berubah hitam legam, bukan karena luka atau dekomposisi, tapi seperti meleleh dari dalam. Saat disorot lampu, pupil mereka memantulkan cahaya seperti cermin. Beberapa hari kemudian muncul temuan baru yang lebih mengerikan. Di dasar truk, tim forensik menemukan lapisan tipis semacam endapan hitam, mirip residu pembakaran. Namun ketika diuji di laboratorium, material itu bukan abu, melainkan jaringan kulit manusia yang terkarbonisasi sebagian. Lebih mengerikan lagi, di antara tumpukan itu ditemukan bekas sidik jari yang cocok dengan salah satu korban. Artinya, sebagian dari mereka sempat hidup ketika berada di dalam truk itu. Tapi bagaimana mereka bisa mati bersamaan tanpa tanda kekerasan tetap menjadi misteri besar. Penyidik juga menemukan sebuah chip kecil tertanam di bawah dashboard truk, bukan komponen pabrikan, melainkan alat pemancar frekuensi radio. Ketika diperiksa oleh teknisi kepolisian, alat itu masih aktif, memancarkan sinyal dalam gelombang sangat rendah, gelombang yang sama yang biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh di laut dalam. Seorang teknisi sempat mencoba menyalakan radio di frekuensi itu, dan seketika suara bising muncul, diikuti oleh bisikan samar-samar. Transkrip dari rekaman itu hanya berisi kalimat terpotong. "Mereka tidak akan mati sebelum perjalanan selesai."
Setelah suara itu muncul, sistem listrik laboratorium langsung padam selama 2 menit, dan semua lampu menyala kembali bersamaan, seperti ada sesuatu yang menyentuh jaringan listrik mereka. Kapolres Seram Timur, AKP Doni Lesnusa, memutuskan untuk menutup akses ke TKP dan memindahkan truk ke gudang penyimpanan bukti di Ambon. Tapi malam ketika truk itu dipindahkan, sopir pengangkutnya ditemukan pingsan di tengah jalan. Uyesi mengaku melihat sesuatu bergerak di dalam bak belakang. Saya lihat lewat kaca spion. Ada wajah menempel di dinding truk, tapi matanya bukan mata manusia, cuma lubang hitam. Katanya dengan suara bergetar. Polisi mencoba memastikan bahwa itu hanya halusinasi, tapi begitu mereka membuka pintu truk, bau amis tajam kembali menyengat. Dan kali ini di salah satu dinding dalamnya muncul cap tangan hitam baru. Seolah ada seseorang yang baru saja menyentuhnya dari dalam. Semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin aneh fakta yang muncul. Catatan logistik palsu di dalam kabin menyebutkan rute perjalanan yang tak ada di peta. Dari pos 17 ke gerbang utara. Saat dicocokkan dengan GPS di truk, sistem menunjukkan lokasi di tengah hutan seram yang tidak memiliki akses jalan sama sekali. Tim investigasi mencoba mendatangi lokasi itu. Namun begitu mendekat, kompas dan sinyal telepon semua mati. Hanya terdengar dengungan aneh dari arah pepohonan. Salah satu anggota tim, Brigadir Yonatan, bersumpah melihat siluet truk putih lain di kejauhan. Identik dengan truk bukti, tapi saat mereka berlari ke arah itu, truk itu lenyap begitu saja. Malam berikutnya, Doi Motor Karundeng ditemukan tewas di rumahnya. Jantungnya berhenti mendadak, tapi anehnya bola matanya juga berubah hitam seperti para korban. Di ruang kerjanya, ditemukan catatan terakhir yang ditulis dengan tergesa-gesa. Mereka tidak mati, hanya berpindah wadah. Di bawahnya, ada gambar kecil, sketsa truk dengan pintu belakang terbuka, dan puluhan tangan keluar dari dalamnya. Setelah kematian dokter itu, suasana di kepolisian berubah mencekam. Setiap orang mulai curiga bahwa truk itu bukan hanya bukti kejahatan, tapi semacam perantara dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan bukan buatan manusia. Beberapa penyidik bahkan mulai bermimpi hal yang sama. Mereka duduk di dalam truk, gelap total, mendengar suara mesin berputar pelan, dan di ujung sana, sebuah suara berbisik lembut dari radio. Sekarang giliranmu yang mengemudi. Malam itu Ambon terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut membawa kabut tipis yang merayap masuk hingga ke halaman markas kepolisian Seram Timur. Ruang penyimpanan barang bukti berdiri di belakang gedung utama, di area yang jarang dilewati petugas. Hanya 2 orang penjaga malam bertugas di sana, Bribka Rano dan Aibda Yusuf. Mereka duduk di depan layar CCTV, mengawasi monitor yang menampilkan truk putih berhenti di pojok ruangan. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip pelan, seperti berusaha bertahan hidup. Tepat pukul 09.37, listrik padam. Semua monitor hitam. Tidak ada suara selain dengungan pelan dari luar jendela. Seperti desau mesin yang baru dinyalakan. Rano menyalakan senter dan berjalan ke arah gudang. Sementara Yusuf mencoba menghubungi ruang kontrol utama, tapi sinyal radio tidak berfungsi. Begitu Rano tiba di depan gudang, ia melihat sesuatu yang aneh. Kabut mulai muncul dari celah pintu. Padahal pintu itu tertutup rapat. Memanggil Yusuf, tapi tidak ada jawaban. Saat ia menekan gagang pintu, udara di sekitarnya menjadi dingin luar biasa, seperti masuk ke ruang pembeku. Pintu berderit pelan, dan seketika angin berhembus dari dalam ruangan. Dalam kegelapan itu, ia melihat siluet truk putih, tapi posisinya berubah. Truk itu kini menghadap ke arah pintu keluar, padahal sebelumnya membelakangi dinding. Lalu suara kecil dari radio truk menyala sendiri. Lagu gereja, tapi diputar terbalik. Liriknya tak bisa dimengerti, hanya gumaman yang membuat telinga terasa bergetar. 30 menit kemudian, listrik menyala kembali. Yusuf ditemukan pingsan di ruang CCTV, sementara Rano hilang. Truk itu pun tidak ada lagi di dalam gudang. Polisi panik. Mereka memeriksa rekaman kamera pengawas, tapi semua layar hanya menampilkan kabut putih tebal yang menutupi halaman markas. Dari pukul 09.37 hingga sore 07.07, di akhir rekaman, tampak siluet truk perlahan keluar dari gerbang, dengan lampu depan menyala redup.
Tidak ada suara mesin, tidak ada sopir di dalamnya. Tapi roda truk bergerak pelan, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pagi harinya, laporan mulai berdatangan dari warga pesisir Liang. Mereka mengatakan melihat truk putih itu melintas perlahan di tepi pantai, di jalan yang sudah rusak dan jarang dilewati kendaraan besar. Lampunya menyala suram, dan dari dalam terdengar lagu gereja dengan suara terbalik. Suara yang katanya bisa membuat orang pusing dan mual hanya dengan mendengarnya sebentar. Seorang nelayan bahkan bersumpah melihat jendela kabin terbuka, dan di dalamnya duduk seseorang dengan wajah hitam legam seperti terbakar, menatap kosong ke arah laut. Polisi yang mendengar laporan itu langsung menuju lokasi, tapi tak menemukan apapun, kecuali jejak ban besar yang memanjang hingga ke tebing pesisir. Jejak itu berhenti di ujung tebing, seperti truk itu melaju langsung ke laut. Tapi anehnya, tidak ada tanda longsoran, tidak ada bekas benturan, seolah kendaraan itu menghilang begitu saja di udara. Beberapa jam kemudian, muncul laporan baru. Seorang petugas administrasi di markas sedang menghitung ulang data korban untuk keperluan forensik lanjutan. Namun angka di dokumen resmi berubah sendiri. Di layar komputer, baris terakhir yang semula bertuliskan jumlah korban 39 orang, kini berubah menjadi jumlah korban 40 orang. Ia mengira ada kesalahan ketik dan mencoba memperbaikinya, tapi sistem langsung macet. Ketika file itu dibuka ulang, muncul satu nama tambahan, Rano L, nama lengkap dari Bribka Rano yang hilang malam sebelumnya. Tidak ada yang menginputnya. Tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Kepolisian berusaha menutupi kasus ini, menyebutnya sebagai gangguan teknis dan kesalahan administratif. Tapi rumor sudah menyebar. Warga pesisir mulai takut keluar malam, karena banyak yang mengaku mendengar suara mesin truk dari kejauhan di tengah malam, meskipun jalanan sepi. Ada juga yang bilang truk itu kadang terlihat berhenti di dekat rumah orang yang baru saja kehilangan anggota keluarga, lalu menghilang menjelang subuh. Orang-orang mulai menyebutnya truk hitam dari laut. Mereka percaya setiap kali truk itu muncul, satu nyawa akan diambil untuk menggantikan yang sebelumnya lolos dari kematian. 3 hari setelah kejadian itu, seorang anak kecil di desa Tulehu menemukan sesuatu di pantai. Selembar seragam polisi dengan nama Rano L, tertulis di dada, basah oleh air laut. Di dalam kantong bajunya, ada kunci truk kecil berkarat, dan potongan kertas lusuh bertuliskan kalimat yang sama dengan catatan korban yang dulu ditemukan. Jangan lihat ke kaca spion belakang kalau masih ingin hidup. Sejak saat itu, setiap malam menjelang dini hari, orang-orang di sepanjang jalan pesisir sering melihat cahaya lampu putih samar bergerak perlahan di kejauhan. Kadang terdengar klakson pelan, seolah truk itu berhenti menunggu seseorang di tepi jalan. Hingga kini, kasus tersebut belum pernah ditutup secara resmi. Arsipnya tetap disegel di ruang penyimpanan kepolisian Maluku. Tapi setiap beberapa bulan sekali, laporan baru muncul dari daerah berbeda. Di Pulau Buru, Seram Barat, bahkan hingga Halmahera, ada saksi yang bersumpah melihat truk putih melintas di malam berkabut, kadang membawa muatan, kadang kosong. Tapi yang paling mengerikan, setiap kali truk itu muncul, selalu ada laporan orang hilang keesokan paginya. Dan setiap laporan baru itu masuk, jumlah korban di dokumen digital markas bertambah 1. Sekarang, jika kau membuka berkas kasus itu, di bagian paling bawah tertulis, jumlah korban 45 orang. Tapi anehnya, nama terakhir di daftar itu belum ditemukan mayatnya. Iri masih mau itu. Polisi yakin orang itu masih di luar sana, menulis, membaca, atau mungkin sedang menunggu panggilan dari suara di radio, yang sebentar lagi akan memutar lagu gereja dengan arah terbalik.